القيمة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai bukti cinta kepada Sang Pencipta, marilah kita rangkai puji dalam diktai tani. Kita rakit puja dalam senandung zikir, dengan harapan dan pinta, dengan air mata dan hati, agar rahmat kian bertambah, semoga muhabbah semakin bersemi, agar rezeki selalu berlimpah, semoga ibadah semakin bermakna. Salawat dan salam kita persembahkan ke pangkuan seorang kekasih yang telah membebaskan jiwa-jiwa mati dari belenggu kebodohan, merobek-robek selimut kemaksiatan demi menyelamatkan umat yang karam dalam samudra hawa nafsu, dan menuntunnya ke daratan tauhid yang penuh cinta kepada Khaliknya. Selanjutnya, salawat dan salam juga kita transfer buat keluarga, sahabat, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin. Kata-kata ta'lim wal ikraman saya yang pertama sekali kepada Abi selaku pimpinan pondok pesantren atau daya di kampung Jengki ini. Beliau adalah satu-satunya obor penerang di dalam kampung kita yang tercinta ini. Dan yang saya hormati Dewan Hakim yang telah sudi kiranya menilai saya pada malam ini. Dan yang saya hormati Bapak Gusi, Ibu Imum dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kampung di malam ini. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, saya berpidato malam ini bukan karena rayuan tema, bukan untuk mencari nama, tidak untuk mengusik luka lama, tetapi sungguh hanya demi agama. Malam ini di sini saya akan memutar kamera ke ujung Sumatera untuk menyaksikan cinta berdarah dari bumi Serambi Mekah dalam episod Nasib Syariat di Negeri Maksiat. Hadirin sekalian, untuk mencium aroma maksiat Anda tak perlu ke Batam, tak usahlah jauh-jauh datang ke Bali, Jakarta, Surabaya atau Bandung, tetapi cukup datang ke Aceh saja. Aceh memang negeri syariat, tetapi maksiat nomor satu. Di antara kedesaan penduduk syariat, ternyata maksiat kian bersemi. Di bawah panji syariat, rakyat bermaksiat ria, mulai dari yang berbasi hingga wong cilik yang tak lagi merasa risih. Aceh jadi bahan lelucon nasional saat syariat jadi slogan tanpa makna. Dan lebih menyakitkan lagi bahwa syariat hanyalah untuk mereka yang melarat. Hari ini dunia modern telah meracuni otak kaula muda. Tengoklah gadis-gadis Aceh hari ini yang telah memberi harga mati tentang pentingnya tampil seksi, sehingga mereka siap untuk menjadi laki-laki yang berjilbab. Daerah Aceh berada di abad monyet. Mereka berlomba-lomba untuk mencampakkan diri dalam perilaku binatang. Anda meragukan saya? Datanglah ke Darussalam Banda Aceh dan lihatlah apa yang mereka lakukan. Yang konon katanya, lu telek. Gayanya kok seperti punya kaki empat. Wanita Aceh kembali tersentak. Hampir jantung nyaris berhenti berdetak. Kaget setengah mati. Tepatnya setahun lalu, seorang interpreter muslimah bernama Marji tanpa malu-malu mengaku telah melakukan perbuatan mesum dengan seorang bule Italia yang bernama. Kita semuanya telah melihat dengan dua mata kepala betapa wanita Aceh tanpa diri sangat mengagumkan hanya dari kesuciannya. Tetapi kini semuanya tinggal mimpi. Buktinya, ada saja bayi-bayi yang tak berdosa yang dibuang di tong sampah dan diletakkan di jalanan begitu saja. Nauzubillah min dzalik.
Entah karena faktor materi, prioritas, atau otak yang tak lagi di kepala. Gadis-gadis masa kini berlomba-lomba untuk menjual tubuhnya untuk dipertontonkan di depan umum. Apakah sebagai gadis sampul, foto model, bintang iklan, bintang sinetron, atau bintang film? Mereka rela difoto tanpa sehelai benang pun untuk dimuat di tablet, majalah, surat kabar, kalender, dan berbagai media elektronik. Muslimin dan muslimat yang mulia, generasi basi memang penuh sensasi, padahal Allah telah menjanjikan sanksi buat generasi yang hadir dalam gelombang globalisasi. Mari kita lihat ayat 7 dan 8 surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang tak berharap berjumpa kami dan mereka lupa dengan kehidupan dunia, merasa tentram dengan dunia, dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami, maka mereka itu tempat duduknya adalah api neraka dengan sebab perbuatan mereka. Pria yang secara naluri tertarik pada aurat makin terbius dengan berbagai tontonan gratis yang dijajankan para gadis yang telah menjual harga dirinya dengan gratis. Maksiat sudah semakin merakyat. Akankah Tuhan membiarkan bumi mulia, gudang ulama, dan negerinya para syuhada berlimpah dosa? Ternyata tidak. Tsunami adalah bonus atas maksiat kita yang sukses, sehingga rapor dosa kita mendapat nilai 9. Tsunami hadir bukan karena diundang oleh dosa para personil grup Kaibar yang berpesta di bibir pantai pada Sabtu malam tanggal 25 Desember 2004. Tsunami hadir karena dosa para kolektif, karena dosa para pejabat yang menjabat uang negara, preman berseragam yang menghantam hak asasi manusia, petani yang berani menahan zakatnya, ayah yang ogah mengajarkan agama pada anak-anaknya, anak yang muak dengan norma susila, gadis yang tampil erotis dengan busana jahiliyah, artis yang tampil erotis dengan di atas panggungnya, PSK yang menjajah kehormatannya. Jadi kesimpulannya adalah berada di abad monyet. Mereka berlomba-lomba untuk mencampakkan diri dalam perilaku binatang. Maksiat sudah semakin merakyat. Akankah Tuhan membiarkan bumi mulia, gudang ulama, dan negerinya para syuhada berlimpah dosa? Ternyata tidak. Mari kita lihat arti dari surah Yunus. Sesungguhnya orang-orang yang tak berharap berjumpa kami dan mereka lupa dengan kehidupan dunia, merasa tentram dengan dunia, dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami, maka mereka itu tempat duduknya adalah api neraka dengan sebab perbuatan mereka. Hanya sampai di sini saja yang dapat saya uraikan. Bila ada kesalahan, kesilapan, kejanggalan, menyinggung perasaan, tidak teratur titik dan koma, semua itu mohon diperbanyak maaf. Maklumlah saya ini masih serba kekurangan. Seperti kata pepatah, kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi